Kemarin gua bikin video tentang perbedaan dan juga kelebihan antara Android TV dan juga Google TV. Dan ternyata yang nonton itu banyak. Dan di video kali ini gua pengen ngulang lagi. Sekarang kita bandingkan antara analog TV, digital TV, Smart TV, Android TV atau Google TV dan juga Apple TV. Apa perbedaan dan juga apa persamaannya. Kita bahas semuanya detail kalau bisa. Dan langsung saja kita mulai. Di tahun 2022 pemerintah Indonesia melalui Kominfo merubah siaran dari analog ke digital. Itu artinya pemerintah sudah menyuntik mati TV-TV analog yang kalian miliki. Tapi tenang aja, kalian juga bisa merubah TV analog kalian ke format digital dengan cara membeli decoder siaran digital atau biasa yang disebut dengan set-top box atau STB. Sebelum masuk ke pembahasan perbedaan TV-TV, gua pengen kasih tahu kalian dulu perbedaan antara sinyal atau siaran TV analog dan juga digital. Siaran TV analog adalah siaran atau sinyal UHF yang dipancarkan oleh stasiun TV dan biasanya berisi gambar dan juga suara aja dan langsung diterima oleh si TV kalian. Jadi langsung ada di TV untuk siarannya. Jadi siaran yang kalian tonton itu adalah kondisi real yang diterima TV kalian. Kadang jelek saat hujan, bersemut, berbayang, dan suaranya itu kadang-kadang berkerusuk-kerusuk gitu ya. Ada juga stasiun TV yang bagus dan juga enggak. Itu adalah hal yang wajar karena tergantung dengan ketinggian, daya tangkap antena, atau jarak pemancar dari antena si A dan juga TV kalian. Biasanya tayangan TV analog kalau di kota-kota besar itu jernih, tapi kalau udah sampai pelosok, sinyalnya itu melemah. Jadi TV yang ada di pelosok itu harus pakai parabola sebagai penguat sinyal. Kalau siaran digital adalah siaran yang sudah dikompresi dan dipancarkan melalui udara, sehingga data yang dikirim itu lebih banyak, nggak cuma video dan juga suara. Ada juga informasi interaktif seperti peringatan dini bencana, jadwal tayang yang bisa diakses melalui TV, dan juga kadang-kadang ada beberapa pantauan cuaca. Itu bisa kalian akses melalui TV digital. Dan perbedaan yang paling utama lagi, kalau TV analog itu biasanya 4:9 dan ukurannya itu VGA. Tapi untuk TV analog, dia bisa mengirimkan atau menerima gambar yang lebih Full HD lagi. Ini bakal lebih jernih untuk tayangannya seperti ini. Ini bakal kita konversi ke bentuk digital. Videonya itu layar lebar, 16:9, Full HD, suaranya itu bagus, udah Dolby, dan kualitasnya itu mantap. Kalau siaran digital adalah siaran yang sudah dikompresi dan dipancarkan melalui udara. Sebenarnya konsepnya sama seperti sinyal analog, sehingga data yang dikirim dari sinyal digital itu nggak cuman video dan juga suara. Siaran TV digital itu butuh decoder atau penerima sinyal yang dinamakan STB. Untuk TV sekarang, decodernya itu udah built-in di dalam TV. Tapi kalau untuk TV-TV yang belum ada, itu kalian harus beli decodernya atau yang biasa disebut dengan set-top box. Sekarang udah paham kan perbedaan siaran dan juga cara kerja TV analog dan juga digital. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antar jenis TV yang ada di pasaran. Kalian bisa lihat tabel yang udah gue buat. Ini tabelnya. Ya, kalian bisa pelajari dulu. Secara umum ada 3 jenis TV yang ada di pasaran, yaitu TV konvensional, juga Smart TV. Sekarang kita bahas TV analog dulu. TV analog adalah TV jadul, alias zaman dulu. Ada bentuknya tabung, dan yang paling canggih adalah bentuknya seperti ini, yang LCD atau enggak yang LED. Namun secara fungsi, dia hanya dapat menerima sinyal TV saja, dan juga ada audio video output. Dan si sinyal pun langsung terpancarkan di sini untuk gambarnya. Jadi nggak bisa menerima siaran digital ya untuk TV analog ini. Dan secara input-output biasanya TV analog ini, outputnya juga atau inputnya juga dia analog. Biasanya pakai kabel yang seperti ini. Tapi nggak semua kok, ada juga yang campuran. Dan untuk TV-TV yang ini, yang udah LCD seperti ini, biasanya ada port tambahan seperti port HDMI. Yang kedua adalah TV digital. TV digital sebenarnya sama sih konsepnya dengan TV analog. Namun yang menjadi perbedaannya adalah TV ini bisa memproses sinyal digital, alias udah mempunyai decoder TV digital di dalamnya. Jadi nggak usah lagi pakai set-top box tambahan. Dan secara port juga si TV-nya itu campur. Ada yang analog dan juga ada yang
digital. Jadi ada yang seperti ini, ada HDMI, dan juga ada yang pakai monitor output seperti ini. Banyak banget untuk portnya. Yang nggak ada adalah port internet, wifi, itu belum ada di TV digital. Untuk sebagian TV dia juga belum mendukung itu port USB buat membaca file multimedia. Secara fungsi TV analog dan juga digital itu sama aja, hanya menerima sinyal TV dan memancarkannya ke layar. Yang membedakan hanyalah pengolah sinyal saja. Kalau TV digital dia udah bisa memproses siaran analog dan juga digital. Tapi kalau untuk TV analog dia hanya bisa memproses siaran analog saja. Jadi harus butuh set-top box tambahan kalau pengen gambarnya seperti ini, jernih banget. Dan selanjutnya, sudah TV digital, ada juga Smart TV. Smart TV itu tampilannya seperti ini, bisa kalian lihat. Sebenarnya sama aja sih dengan TV analog dan juga digital secara fungsi. Namun yang menjadi perbedaan utama adalah sistem operasi, fitur, dan juga konektivitas ke internet. Dan juga kontennya biasanya yang jadi pembeda. Smart TV pada umumnya adalah TV yang bisa multimedia, seperti baca file di dalam hard disk atau flash disk, bisa connect ke internet, bisa mirroring dari smartphone ke TV, dan juga bisa mengakses konten dalam aplikasinya. Bisa juga main game dan juga bisa optimasi gambar pakai kecerdasan buatan atau prosesor yang si TV ini miliki. Jadi secara fungsi itu lebih banyak. Biasanya Smart TV disematkan sistem operasi di dalam TV-nya dan spesifikasi khusus agar bisa fungsinya itu berjalan dengan normal. Ya sebenarnya kayak TV ini gitu. TV-nya mempunyai prosesor tambahan, memori dan juga RAM tambahan juga. Bahkan sebagian Smart TV udah punya koneksi Bluetooth, Wi-Fi, kamera sensor, lalu ada mikrofon, sensor cahaya. Banyak fitur yang disematkan ke Smart TV. Jadi mirip handphone yang digedein gitu ya untuk si Smart TV ini. Dan sistem operasi yang digunakan pun ini beda-beda gimana si produsennya. Samsung dia pakai Tizen OS, LG pakai Web OS, dan Kuka pakai Kolita TV. Dan masih banyak lagi sistem operasi itu gimana produsennya. Dan biasanya sistem operasi bawaan TV itu lebih sederhana dan gak ribet. Nah, itu karena harganya juga lebih murah sih. Dan TV digital atau Smart TV seperti ini rekomendasi banget buat kalian yang punya uang pas-pasan tapi kalian pengen menikmati fitur atau nggak konten yang cukup lengkap. Tapi nggak selengkap Android TV atau nggak Apple TV. Dan ini dia rekomendasi Smart TV terbaik buat kalian miliki. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa klik dulu. Selanjutnya ada Android TV dan juga Google TV. TV Android atau Google TV adalah TV yang berbasis Android. Secara fungsi sama aja sih dengan Smart TV pada umumnya. Yang membedakan adalah si Android TV seperti ini tampilan Android TV. Ini biasanya lebih smart daripada Smart TV pada umumnya atau keluaran produsen gitu ya. Fiturnya lebih beragam, antar mukanya lebih baik, dan fungsinya lebih banyak biasanya. Perbedaan lengkap antara Android TV dan juga Google TV, gue udah buat videonya di sini. Kalau kalian pengen beli atau ya masih bingung, coba kalian tonton dulu videonya. Ini dia rekomendasi Google TV terbaik buat kalian miliki. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa klik dulu. Intinya Google TV seperti yang ada di belakang ini adalah pengembangan terbaru dari Android TV. Gak ada pengurangan fitur dari Android di Google TV. Google TV mempunyai tampilan lebih sederhana berbasis konten platform sama seperti Apple TV. Nah, kalau untuk Apple TV tampilannya bakal seperti ini. Bisa kalian lihat. Ini adalah eksklusif buat pengguna Apple aja. Apple TV adalah streaming service dari Apple atau biasa disebut dengan OTT. Sama seperti Netflix atau enggak Google TV. Namun Apple TV mempunyai device khusus kalau pengen kalian ngakses konten-konten yang ada di dalamnya. Seperti ini nih. Salah satu tampilan si layarnya misalkan kalian punya sistem operasi ini. Dan menurut gua Apple TV itu secara fungsi ini terbatas banget. Gak bisa nonton TV analog dan juga digital, aplikasi yang tersedia sedikit, dan ya nggak kayak Google tentunya. Gua nggak merekomendasikan buat kalian beli Apple TV device seperti ini. Dan konten yang ada di dalamnya itu adalah konten-konten eksklusif yang diproduksi oleh Apple. Kayak film, video, atau enggak konten lain itu berbayar, tapi kontennya itu eksklusif. Dan dengan Apple TV kalian bisa mengoneksikan perangkat-perangkat Apple seperti iPhone, Mac, atau enggak perangkat lain yang kalian miliki. Tapi secara fungsi
ya menurut gue ini adalah device yang mubazir, jadi nggak recommended buat kalian beli kecuali kalian punya duit dan kalian nggak punya kebutuhan lagi gitu. Jadi secara fungsi lebih baik kalian beli Android TV atau Google TV. Menurut kalian gimana? Coba kalian komentar di bawah. Jadi sekarang kalian udah tahu kan perbedaan dari beberapa TV yang udah gua jelasin tadi. Ya, videonya semoga aja lengkap dan detail gitu ya, kayak video yang punya Jagat Review. Coba kalian komen di bawah. Mendingan beli Smart TV, TV digital, TV analog, atau Apple TV? Coba komentar di bawah. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Link pembelian tentu aja ada di bawah. Jangan lupa klik dulu.